come dire, mettersi nelle condizioni di vincere o di provare a vincere un campionato del mondo. Mantap Jos! Veda Ega Pratama sukses finish di posisi bagus di sesi free practice resmi pertama Moto3 seri Jerez Spanyol hari ini. Tim Honda Asia bahagia melihat comeback berkelas Veda, bahkan yakin dapat hasil mantap di Jerez Spanyol pekan ini kah? Di sisi lain bikin bangga, petinggi tim Ducati Gigi Dall'Igna sampai ikut notis dan beri komentar sangat mengagumkan soal hasil Veda Ega tersebut. Jadi harapanku, wah mantap! Simak fakta selengkapnya berikut ini ya guys. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Atmosfer panas langsung terasa sejak sesi resmi free practice pertama Moto3 seri Spanyol 2026 dimulai di Circuito de Jerez Ángel Nieto. Namun di tengah ketatnya persaingan para pembalap muda terbaik dunia, satu nama kembali mencuri perhatian dengan cara yang benar-benar berbeda, Veda Ega Pratama. Datang dengan bayang-bayang insiden crash di Amerika, banyak yang penasaran, bahkan ragu, bagaimana respons Veda di lintasan? Apakah ia akan bermain aman atau justru kehilangan ritme? Jawabannya datang dengan sangat tegas. Bukan hanya kembali, tetapi kembali dengan kelas. Sejak menit-menit awal sesi, Veda terlihat tidak terburu-buru. Ia tidak langsung mengejar waktu tercepat, melainkan membangun fondasi, memahami grip lintasan, merasakan karakter aspal Jerez, dan membaca pergerakan rival-rivalnya. Pendekatan ini langsung menunjukkan satu hal, ia datang dengan rencana. Dan ketika ritme itu sudah terbentuk, Veda mulai menaikkan tempo. Lap demi lap, catatan waktunya terus membaik. Racing line-nya bersih, pengereman semakin presisi, dan akselerasi keluar tikungan terlihat lebih halus namun tetap agresif. Tidak ada kesan panik, tidak ada bayangan trauma dari crash sebelumnya. Yang terlihat justru sebaliknya, ketenangan. Hingga akhirnya, Veda berhasil menutup sesi dengan posisi yang sangat kompetitif di papan waktu. Sebuah hasil yang bukan hanya memuaskan, tetapi juga mengirim pesan kuat kepada seluruh pedok. Ini bukan sekedar hasil bagus, ini adalah pernyataan. Pernyataan bahwa Veda Ega Pratama telah bangkit, dan bangkit dengan level yang lebih tinggi. Di pitbox Honda Tim Asia, suasana langsung berubah menjadi penuh senyum. Para kru yang sebelumnya menaruh kekhawatiran, kini terlihat jauh lebih rileks. Bahkan beberapa di antaranya tampak saling bertukar pandangan penuh keyakinan. Karena mereka tahu, ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari kerja keras, evaluasi mendalam setelah seri Amerika, dan respons cepat terhadap setiap kelemahan yang ditemukan. Motor Honda yang digunakan Veda pun terlihat lebih stabil, terutama saat melewati sektor teknis yang menjadi ciri khas Jerez. Traksi yang lebih baik membuatnya mampu menjaga kecepatan tanpa kehilangan kontrol, sementara keseimbangan motor saat pengereman memberi kepercayaan diri lebih saat masuk tikungan. Namun seperti yang sering terjadi di dunia balap, mesin hanyalah separuh cerita. Separuh lainnya adalah sang pembalap, dan disinilah Veda benar-benar bersinar. Ia tidak hanya cepat, ia cerdas. Kemampuannya membaca situasi lintasan terlihat jelas. Ia tahu kapan harus menekan, kapan harus menahan, dan kapan harus memanfaatkan slipstream dari pembalap lain. Ini bukan sekedar insting, ini adalah pemahaman balap yang matang. Hal yang jarang dimiliki oleh rookie. Tak heran jika banyak pengamat mulai menyebut bahwa Veda telah mengalami lonjakan level dalam waktu singkat. Dari sekedar pembalap potensial, kini ia mulai terlihat sebagai penantang serius. Lebih dari itu, comeback ini juga menjadi bukti mentalitasnya. Crash di Amerika bukanlah insiden kecil. Dalam banyak kasus, kejadian seperti itu bisa meninggalkan dampak psikologis yang cukup besar. Namun Veda justru menjadikannya sebagai bahan bakar. Ia belajar, ia memperbaiki, dan ia kembali lebih kuat. Inilah yang membedakan pembalap biasa dengan calon bintang besar. Di sisi lain, hasil ini juga memberikan suntikan optimisme besar bagi tim. Dengan performa seperti ini di sesi awal, peluang untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi terbuka sangat lebar. Bahkan target podium yang sebelumnya terasa ambisius, kini mulai terlihat realistis. Jerez sendiri dikenal sebagai sirkuit yang menuntut keseimbangan perfekta antara teknik dan strategi. Tidak cukup hanya cepat di lintasan lurus, pembalap harus mampu mengelola ban, menjaga ritme, dan mengambil keputusan tepat di setiap lap. Dan dari apa yang ditunjukkan hari ini, Veda memiliki semua itu. Ia punya kecepatan, ia punya kontrol, dan yang paling penting, ia punya ketenangan. Kini semua mata mulai tertuju padanya. Apakah ini akan menjadi awal dari akhir pekan yang spesial? Apakah Veda mampu menjaga momentum ini hingga kualifikasi dan balapan? Atau justru tantangan baru akan muncul di sesi berikutnya? Yang jelas, satu hal tidak bisa dipungkiri lagi.
comeback yang ditunjukkan Veda Ega Pratama di Jares bukan sekedar bagus. Ini adalah comeback berkelas. Comeback yang menunjukkan bahwa ia tidak hanya memiliki skill, tetapi juga kecerdasan dan mentalitas untuk bersaing di level tertinggi. Dan jika performa ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin akhir pekan ini akan menjadi salah satu momen paling penting dalam perjalanan kariernya. Menurut kamu, apakah ini saat yang tepat bagi Veda untuk mengincar podium di Jares? Atau ia masih perlu satu langkah lagi sebelum benar-benar siap bertarung di barisan depan? Mantan tim MotoGP incar pembalap Indonesia Veda Ega Pratama untuk Moto3 2027. Kabar menarik datang dari dunia MotoGP. Seorang pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, disebut-sebut mulai dilirik oleh tim besar untuk musim Moto3 2027. Informasi ini diungkap oleh pengamat MotoGP Henry Wibowo yang mengaku mendapatkan bocoran langsung dari sumber terpercaya. Menurut Henry, ketertarikan terhadap Veda bukan sekadar isu biasa. Ia bahkan menyebut sudah ada komunikasi awal dari pihak tim yang menunjukkan minat serius terhadap bakat pembalap muda tersebut. Saya dapat bocoran kalau Veda sudah mulai diintip-intip oleh banyak tim papan atas di Moto3. Saya sempat bertemu seorang narasumber dari Indonesia yang kebetulan dekat dengan tim-tim di Moto3, Moto2, dan MotoGP, kata Henry Wibowo. Tak berhenti di situ, Henry juga membeberkan detail menarik terkait interaksi antara narasumbernya dengan salah satu petinggi tim Moto3. Dari situ, sinyal ketertarikan terhadap Veda semakin terlihat jelas. Saat itu, ia atau narasumber dari Indonesia dijapri salah satu bos tim Moto3 dan menunjukkan chatnya kepada saya. Saat ini timnya berada di Moto3, Moto2, dan sempat ada di MotoGP. Bosnya ini mengatakan tertarik kepada bakatnya Veda dan dianggap sebagai pembalap potensial. Lanjut Henry Wibowo. Pernyataan tersebut langsung memunculkan spekulasi. Tim mana yang dimaksud? Jika mengacu pada petunjuk yang diberikan, yakni tim yang saat ini aktif di Moto3 dan Moto2 serta pernah berkompetisi di MotoGP, maka salah satu nama yang paling mungkin mengarah ke Aspartim. Tim ini memang pernah meramaikan MotoGP dalam rentang waktu 2010 hingga 2018. Pada musim terakhirnya di kelas utama, Aspartim diperkuat oleh dua pembalap, yakni Alvaro Bautista dan Karel Abraham. Meski kini sudah tidak lagi tampil di MotoGP, Aspar tetap aktif di kelas Moto2 dan Moto3, sesuai dengan petunjuk yang diungkap Henry. Jika benar Aspartim menjadi salah satu peminat, maka hal ini menjadi bukti nyata bahwa talenta Veda mulai diperhitungkan di level internasional. Apalagi performanya di musim debut Moto3 2026 memang terbilang mengesankan. Sebagai rookie, Veda langsung mencuri perhatian sejak balapan pertamanya. Ia berhasil finish di posisi kelima pada seri pembuka di Thailand, sebuah pencapaian yang tidak mudah bagi pembalap debutan. Tak lama berselang, ia kembali menunjukkan kelasnya dengan meraih podium ketiga pada seri di Brazil. Meski langkahnya sempat terhenti akibat gagal finish di seri ketiga yang berlangsung di Amerika Serikat, performa keseluruhan Veda tetap konsisten berada di level atas. Hingga saat ini, ia masih bertengger di posisi 7 klasemen sementara Moto3 2026 dengan koleksi 27 poin. Perolehan tersebut memang masih terpaut dari pimpinan klasemen Máximo Quiles. Namun sebagai rookie, capaian itu sudah cukup untuk menempatkannya sebagai salah satu talenta paling menjanjikan musim ini. Tak heran jika banyak tim mulai melirik potensinya untuk masa depan. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa jalur pembinaan pembalap muda Indonesia mulai membuahkan hasil. Veda bukan hanya sekedar peserta, tetapi sudah mampu menjadi kompetitor serius di ajang sekelas Moto3. Konsistensi, kecepatan, dan mental bertarungnya menjadi kombinasi yang sulit diabaikan oleh tim-tim besar. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah Veda cukup bagus untuk dilirik, melainkan tim mana yang akan bergerak paling cepat untuk mengamankan jasanya. Dengan usia yang masih sangat muda dan potensi yang terus berkembang,
masa depan Veda di kancah balap dunia terlihat semakin cerah. Menurut Anda, apakah benar Aspar Team menjadi tim yang mengincar Veda Ega Pratama? Atau justru ada tim besar lain yang diam-diam sudah bergerak lebih dulu? Bagikan pendapat dan prediksi Anda di kolom komentar. Veda Ega Pratama terbaik di antara rookie Moto3 2026. Belum tersentuh Brian Uriarte dan Hakim Danish. Dominasi pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama di kategori rookie Moto3 2026 masih belum menemukan penantang sepadan. Hingga 2 seri awal, namanya tetap berdiri paling tinggi di antara para debutan lainnya. Konsistensi performa yang ia tunjukkan membuatnya belum benar-benar tersentuh oleh rival terdekat seperti Brian Uriarte dan Hakim Danish. Saat ini, Veda telah mengoleksi total 27 poin dari 2 seri pembuka yang berlangsung di Thailand dan Brazil. Raihan tersebut bukan sekedar angka, tetapi juga menjadi bukti nyata bagaimana ia mampu menjaga konsistensi sekaligus menciptakan jarak yang cukup aman dari para pesaingnya. Pencapaian ini semakin menegaskan statusnya sebagai rookie paling menjanjikan di musim ini, sebuah label yang kini mulai sulit terbantahkan. Di antara 8 pembalap debutan yang meramaikan Moto3 2026, hanya Brian Uriarte yang sejauh ini mampu memberikan tekanan berarti. Pembalap asal Spanyol tersebut mengumpulkan 23 poin dan kini bercokol di posisi ke-9 klasemen sementara. Ia menjadi satu-satunya rookie yang benar-benar bisa membayangi laju impresif Veda meski masih tertinggal dalam hal konsistensi hasil. Persaingan di bawah mereka tak kalah menarik. Rico Salmela mengoleksi 20 poin dari 3 balapan yang telah dijalani, sementara Casey O'Gorman mengumpulkan 12 poin. Di sisi lain, Hakim Danish masih tertahan dengan 9 poin, mencoba perlahan membangun ritme di tengah ketatnya kompetisi. Nama lain seperti Jesus Rios mulai menunjukkan perkembangan positif setelah finish di posisi ke-15 pada seri Spanyol, menandakan adanya peningkatan performa dari waktu ke waktu. Namun, tidak semua rookie mampu langsung tampil kompetitif. Leo Rammerstorfer dan Zen Mitani hingga kini masih belum berhasil mengamankan poin. Khusus Mitani, ia merupakan rekan setim Veda di Honda Tim Asia, sehingga perbandingan performa di dalam tim menjadi sorotan tersendiri. Menariknya, sebagian besar rookie musim ini sejatinya bukan benar-benar wajah baru. Banyak dari mereka sudah pernah mencicipi kerasnya persaingan Moto3 meski belum menjalani 1 musim penuh. Hal ini membuat persaingan menjadi lebih kompleks. Di tengah situasi tersebut, hanya Veda dan Rammerstorfer yang benar-benar berstatus debutan murni tanpa pengalaman sebelumnya. Dan justru Veda yang mampu tampil paling menonjol. Namun demikian, perjalanan mulus Veda sempat mengalami gangguan pada seri Amerika Serikat yang digelar di Circuit of the Americas Senin 30 Maret 2026 dini hari WIB. Dalam balapan tersebut, Veda mulai dari posisi keempat dan langsung menunjukkan agresivitas sejak lampu start padam. Duel sengit dengan para rival tak terhindarkan. Bahkan ia sempat mencatatkan lap tercepat pada lap keempat, sebuah indikasi kuat bahwa ia masih berada dalam performa terbaiknya. Sempat merosot ke posisi ke-8, Veda tidak tinggal diam. Ia kembali bangkit dan meramsek ke barisan depan, menunjukkan mentalitas bertarung yang luar biasa. Namun, nasib berkata lain. Saat mencoba menjaga ritme di lap kelima, ia mengalami insiden di tikungan. Ban depan kehilangan traksi, memicu high side yang membuatnya terlempar dari motor. Insiden tersebut memaksanya mengakhiri balapan lebih cepat tanpa membawa pulang 1 poin pun. Sebuah hasil yang tentu menjadi pukulan kecil di tengah awal musim yang sebenarnya sangat menjanjikan. Kabar baiknya, kondisi Veda dipastikan dalam keadaan baik setelah kecelakaan tersebut. Tidak ada cedera serius yang menghambat langkahnya untuk kembali bertarung di seri berikutnya. Hasil di Amerika Serikat ini menjadi catatan minor setelah performa impresifnya di awal musim. Pada seri pembuka di Thailand, ia sukses finish di posisi kelima, sebuah hasil solid untuk debutan. Kemudian di Brazil, ia tampil gemilang dengan meraih podium ketiga yang semakin mengukuhkan namanya sebagai salah satu rising star di Moto3 2026. Setelah melewati seri Amerika,
para pembalap akan kembali bersaing di Circuito de Jerez, Spanyol pada 26 April 2026. Balapan ini menjadi momen krusial bagi Veda untuk kembali ke jalur positif. Lebih dari itu, ini adalah kesempatan emas untuk kembali mengumpulkan poin penting sekaligus memperkuat posisinya di klasemen. Dengan performa yang telah ia tunjukkan sejak awal musim, peluang Veda untuk terus bersinar di Moto3 2026 masih terbuka sangat lebar. Konsistensi, keberanian, dan mentalitas bertarung menjadi modal besar untuk menghadapi ketatnya persaingan ke depan. Pembuktian berikutnya akan tersaji di Jerez dalam rangkaian balapan 24 hingga 26 April, sebuah panggung yang bisa kembali mengangkat namanya atau justru menghadirkan tantangan baru. Menurut Anda, apakah Veda Ega Pratama mampu bangkit dan kembali mendominasi di Jerez? Atau justru rival-rivalannya akan mulai mengejar dan memperkecil jarak? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Masih tertinggal dari Veda, pembalap Ion Credit MT Helmets MSI Hakim Danish malah akui gini jelang Moto3 di Jerez. Pembalap Ion Credit MT Helmets MSI Hakim Danish datang dengan penuh optimisme menjelang seri keempat Moto3 2026 yang akan digelar di Circuito de Jerez, Spanyol. Sirkuit yang dikenal teknis ini justru menjadi salah satu lintasan favoritnya, dan hal itu membuat rasa percaya dirinya semakin meningkat. Danish bukanlah nama asing bagi Veda Ega Pratama. Keduanya sudah saling mengenal sejak bersaing di ajang Asia Talent Cup. Kini, rivalitas tersebut berlanjut ke panggung yang lebih besar, Moto3, dengan tensi yang tentu semakin tinggi. Menatap balapan di Jerez akhir pekan ini, 24-26 April 2026, Danish membawa modal kepercayaan diri yang kuat. Semangatnya terlihat meningkat, terutama setelah menjalani masa jeda kompetisi selama kurang lebih 3 minggu sejak seri sebelumnya di Amerika Serikat. Jeda tersebut bukan hanya menjadi waktu istirahat, tetapi juga kesempatan untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan strategi lebih matang. Pada balapan di negeri Paman Sam, Danish menunjukkan perjuangan yang tidak mudah. Ia harus memulai lomba dari posisi paling belakang, yakni ke-25, akibat kendala di sesi kualifikasi. Meski begitu, ia mampu bangkit dan finish di posisi ke-13, sebuah hasil yang mencerminkan daya juang tinggi serta potensi yang dimilikinya. Setelah 3 minggu beristirahat, pekan ini adalah pekan balapan untuk seri keempat di Jerez, ujar Danish, dikutip Bola Sport dari bernama. Saya sangat menantikan untuk kembali ke lintasan dan merasa sangat termotivasi menjelang akhir pekan. Tidak hanya beristirahat, Danish juga memanfaatkan jeda tambahan akibat penundaan seri GP Qatar dengan tetap berada di Spanyol. Ia menjalani program latihan intensif demi menjaga kebugaran sekaligus meningkatkan performa di atas motor. Saya tetap berada di Spanyol selama 3 minggu untuk melanjutkan latihan di atas motor, bersepeda dan berlari bersama pembalap lain, ujar Danish. Persiapan matang tersebut juga dibarengi dengan penyusunan strategi khusus untuk menghadapi karakter sirkuit Jerez yang unik. Trek sepanjang 4,42 km ini memiliki kombinasi tikungan teknis dan sektor cepat yang menuntut keseimbangan antara agresivitas dan presisi. Danish pun sudah mengidentifikasi bagian lintasan yang menjadi kekuatannya. Ia berencana memaksimalkan sektor tikungan berkecepatan tinggi untuk mendapatkan keunggulan saat balapan berlangsung. Pendekatan ini diharapkan bisa membantunya tampil lebih kompetitif dibandingkan seri-seri sebelumnya. Meski demikian, tantangan tetap ada. Jerez juga dikenal memiliki tikungan tipe stop and go dan zona pengereman keras yang menuntut kontrol maksimal dari setiap pembalap. Namun Danish tetap percaya diri bisa memberikan performa terbaiknya. Meskipun ada tikungan stop and go dan zona pengereman keras, saya berharap dapat melakukan yang terbaik, kata Danish. Saya juga berharap pengagum Malaysia terus mendoakan kesuksesan saya pada balapan akhir pekan ini, tandas pembalap 18 tahun ini.
Sejauh ini, hasil terbaik Danish di Moto3 2026 adalah finish di posisi ke-10. Ia kini menempati peringkat ke-14 klasemen sementara dengan koleksi 9 poin. Posisi tersebut tentu masih terbuka untuk diperbaiki, terutama jika ia mampu memanfaatkan momentum di Jerez. Di sisi lain, Veda Ega Pratama saat ini berada di posisi ke-7 klasemen dengan 27 poin, sekaligus memimpin persaingan di kategori rookie. Veda sempat menunjukkan performa impresif dengan bersaing di barisan depan, bahkan hampir menembus 3 besar sebelum insiden di Amerika Serikat membuatnya gagal finish dan pulang tanpa poin. Dengan kondisi tersebut, persaingan antara Danish dan Veda dipastikan akan semakin menarik untuk disaksikan. Keduanya sama-sama memiliki motivasi besar. Danish ingin memperbaiki posisinya di klasemen, sementara Veda berambisi kembali ke jalur podium. Akhir pekan di Jerez pun berpotensi menghadirkan duel seru antara dua talenta Asia ini. Apakah Danish mampu memanfaatkan sirkuit favoritnya untuk mencuri perhatian? Atau justru Veda kembali menunjukkan dominasinya sebagai rookie terbaik musim ini? Menurut Anda, siapa yang akan tampil lebih menonjol di Moto3 Spanyol 2026? Yuk bagikan prediksi dan pendapat Anda di kolom komentar.